Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 21 Desember 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga saham-saham yang masuk di kolom komentar. F-Talk edisi terakhir, edisi 20 Desember. Baik, malam ini kita ada informasi eksklusif khusus untuk penonton F-Talk. Ya, jadi informasi ini hanya didapatkan oleh penonton F-Talk, ya, yaitu promo terakhir kita untuk membership PTR, Peer dan Peers. Kemarin terakhir trade vesting yang harusnya 1 minggu hanya dalam 2 hari atau 2 harian ya, 2 hari sold out 10 member karena ada batasan kuota ya. Nah, ini promo terakhir kita adalah bukan trade vesting lagi ya, tetapi ini adalah lebih ke masing-masing layanan ya. Semua layanan untuk paket 12 bulan diskonnya 1 juta. Hanya untuk 5 member ya. Hanya untuk 5 member. Dan ini baru akan diinformasikan mungkin besok pagi di sosial media, di Telegram, mungkin di Instagram, di YouTube dan sebagainya, di komunitas YouTube. Mungkin akan besok diinformasikan, tapi untuk penonton F-Talk ini akan tahu lebih awal. Dan mungkin beberapa calon member yang mungkin sudah waiting list karena kemarin nggak kebagian trade vesting, mungkin sudah dapat penawaran lebih awal ya, karena waiting list itu diutamakan bagi yang memang benar-benar berminat dan ingin bergabung dengan layanan kami. Ya, pastinya mereka akan waiting list. Silahkan, apabila Anda ini baru bisa didapatkan besok pagi ya, apabila Anda mungkin ingin join PTR, Peer, dan Peers, ini adalah penawaran terbaik karena kemarin trade vesting kan sekitar ya 3 jutaan ya. Nah, ini Anda bisa dapatkan 2 jutaan untuk masing-masing layanan ya. Jadi Anda bisa cek ke admin, Anda bisa chat admin apabila Anda berminat. Pastikan Anda memang benar-benar membutuhkan layanan ini ya. Dan Anda harus ya bisa dikatakan siap mengikuti. Ya. Kalau Anda join PTR, pastikan Anda memang trading, Anda siap mengikuti trading plan yang kami berikan, rekomendasi yang kami berikan, ya, disiplin, dan juga Anda harus memiliki waktu dan ya siap ya melakukan ya sesuai dengan instruksi gitu ya. Kemudian untuk Peer dan Peers, tentu saja ini adalah layanan jangka panjang yang Anda harus siap mengikuti ya rekomendasi jangka panjang. Tentunya saham-saham yang like invest secara fundamental dan juga secara teknikal memang memiliki potensi yang menarik. Peer dan Peers berbeda ya, karena Peers hanya saham syariah saja, jadi tidak mungkin Anda akan temukan saham non syariah seperti Bank Convey di sana, seperti BCA, BRI, BNI tidak ada di sana. Tetapi meskipun tidak ada, Anda bisa cek kinerja Peers, ya bisa unggul daripada Peer, ya. Jadi memang di situ ada keterbatasan dan konsultasi pun hanya di saham syariah, ya. Dan SDM yang kami siapkan di situ juga spesialis di saham syariah ya. Di Peer ya tentu saja Anda akan mendapatkan semua saham, baik itu saham syariah ataupun non syariah. Anda dapat konsultasikan ya, dapat Anda direkomendasikan di sini. Lebih lengkapnya Anda bisa pelajari di website kami ya. Apa itu Peer, apa itu Peers ya, tidak perlu ditanyakan karena di sini sudah ada jelas. Tapi kalau misalkan Anda mungkin masih ada yang perlu ditanyakan, semua kinerjanya sudah dilaporkan. Dan Anda bisa cek bagaimana kinerja dari waktu ke waktu, ya. Tentu saja di sini tidak hanya sekedar angka, tetapi Anda bisa cek detail kinerjanya, ya, sejak dia dirilis sampai dengan hari ini, ya. Jadi Anda bisa cek di situ. Oke, kita lanjut ke pembahasan IHSG terlebih dahulu. Silakan bagi Anda yang mungkin belum subscribe, silakan subscribe, dan yang mungkin sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG bisa dikatakan ya masih belum berubah dari apa yang kami sampaikan di Stockholm, bahwa
IHSG saat ini sudah berada di area puncak yang kami pertimbangkan sejak 2023 bulan Agustus, ya, dimana ini adalah target kenaikan tahun ini, ya, yang kemungkinan nanti akan ada koreksi, ya. Jadi harus hati-hati. Di sini ada beberapa saham sudah mulai turun cukup signifikan yang ikut mengangkat indeks, jadi harus hati-hati. Anda lihat dari indikator juga sudah mulai mendatar, ya, artinya akselerasi ini sudah mulai melambat, ya, yang menandai ada potensi untuk koreksi gitu ya. Artinya kita tetap trading biasa, nggak masalah, tapi Anda harus tahu ini sudah posisinya sudah tinggi seperti itu kira-kira. Jadi silahkan Anda cek di Stockholm bagaimana untuk minggu ini, ya. Kemungkinan besok ya masih berada di area puncak ini udah rawan untuk jualan ya, karena sudah menjelang hari libur. Besok minggu depan sudah mulai masuk ke hari libur dan beberapa member kami pun sudah mulai pamit untuk libur dulu, ya. Libur dulu sampai dengan Januari minggu kedua katanya. Mayoritas seperti itu ya. Saya nggak tahu, mungkin penonton juga sama sudah mulai menyiapkan libur dan sudah mulai ya bisa dikatakan tidak terlalu serius ya, atau tidak terlalu intensif bertransaksi selama minggu libur ya, karena banyak hari-hari yang bisa dimanfaatkan untuk family time ya. Anda bisa liburan dan sambilnya tetap mengikuti update terbaru market, tapi ya mungkin tidak seserius di hari-hari saat tidak libur ya, tentunya seperti itu. Jadi menurut kami IHSG masih sama dengan apa yang kami sampaikan di Stockholm. Anda bisa baca. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Minta tolong dibahas BJTM. Untuk invest jangka panjang, masuk di harga berapa? Masih oke, apa nunggu ada penurunan? Terima kasih, semoga sehat selalu. Terima kasih. Kita lihat BJTM. Apakah di harga saat ini sudah menarik untuk dibeli atau belum gitu ya. Nah, ini sudah kita pernah bahas ya, bahwa target turunnya Bank Jatim itu ya best price-nya tentunya di 0,6, yaitu di 590. Kemarin sempat turun tapi hanya bertahan di angka 600 ini ya. Jadi kalau ini sampai turun dia di harga saat ini pun sebenarnya sudah menarik ya, karena sudah mendekati best price. Kalau syukur-syukur ada dikasih turun di 590 ini adalah best price, sambil mungkin sampai dengan pengujian uptrend line ini ya. Ya, jadi area 600-an ke bawah ini adalah area best price untuk akumulasi Bank Jatim. Begitu kira-kira. Oke. Bahas ITMG, apakah menunjukkan sinyal pullback? Kita lihat ITMG. Jangka pendek ya, untuk jangka pendek apakah sekarang ini pullback? Ya, sekarang ini sedang menguji EMA 60. Seperti yang Anda lihat kemarin naik di EMA 60 dan tepat di EMA 60 ini seperti yang sebelum-sebelumnya dia reject. Jadi ini pullbacknya ini ada potensi pullback, tapi kami melihat potensinya ini terbatas ya di EMA 60 di 25.500-an. Itu ya berapa persen? Tentunya ini cukup kecil ya, hanya 2%-an. Ya, ini mungkin akan dicapai untuk pullback kali ini sampai dengan 26 ribuan. Itu sekitar 4%. Ya. Seperti itu potensi pullbacknya, sudah menunjukkan sinyal pullback sejak kemarin. Tanya saham BRPT dan PANI, satu saham ya, BRPT kita ambil yang paling awal. Analisanya untuk trading jangka pendek. Oke, kita lihat BRPT kalau nggak salah kita sudah mencapai target yang kami bahas di 1900-1800 ini ya, 1,6 ekstensinya. Dan setelah tercapai target tersebut tentunya turun, dan ini adalah hal yang wajar. Sekarang ini sedang meretest resisten yang dulunya resist dan sekarang ini menjadi support dan ditembus. Berarti kemungkinan ya untuk Barito bisa koreksi sampai dengan support berikutnya, yang mana ini adalah ABC. Berarti ini adalah supportnya di 1300 yang merupakan gap yang terbuka. Itu satu. Kemungkinan itu adalah 0,6. Kita akan coba lihat ya 0,6 ya, kebetulan di area 0,6 kalau kita lihat dari solid candle. Kemudian kalau kita ambil seluruhan ya, itu juga merupakan area 0,6. Jadi kalau untuk trading bagusnya secara risk
akan lebih kecil kalau Anda ngambil di area dekat-dekat dengan gap yaitu di 1300, di bawah 1400 sampai dengan 1315 ini. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke saham berikutnya. Malam Payap minta tolong dibahas teknikal saham KIN. Kemungkinan target yang mungkin dicapai dalam waktu dekat sudah punya di 765. Sudah punya 5 PV ya. Berarti ini mungkin member ya yang menggunakan PV, istilah PV ya. Oke, ini pertanyaannya adalah baru ya. Baru hari ini. Hari ini KIN reject di 780. Ya, jadi ini adalah target KIN. Ya, kalau nggak salah ada konsultasi juga terkait saham KIN ini. Saya cek dulu targetnya kemarin ya, konsultasinya ini. Targetnya adalah 790 ya. Setelah itu nah ini 785 sampai dengan 840, sempat naik ke 805. Jadi ini konsultasinya ya. Sebentar kita tunjukkan, kita nggak boleh menunjukkan nama member, tapi kita akan screenshot dulu. Ini 14 Desember ada konsultasi terkait saham ini. Jadi memang wajar kalau hari ini dia turun karena memang sudah mencapai target EMA 60-nya yaitu 785 sampai dengan 840 ini area yang sudah tercapai. Ya, sekarang ini sudah turun lagi. Ini mungkin bisa menguji support 700 lagi ya. Karena ini proses turun ya, seperti yang Anda lihat. Ketika dia pullback ya, ini kita lihat di pola yang sama di tahun lalu di 2022 Desember, ketika dia rebound dan menyentuh EMA 60 kemudian reject, dia berpotensi untuk turun lebih lanjut seperti itu. Jadi untuk kembali ke atas EMA 60 kemungkinannya adalah kecil ya. Oke, kita lanjut ya. Seharusnya sudah take profit ya kalau Anda konsultasi, karena sudah mencapai area tersebut, area TP. Malam Payap, Sido untuk trading baiknya masuk di berapa? Oke, kita lihat Sido. Oh, sekarang ini dia turun lagi ya setelah tidak mampu melewati resist 570. Di mana kami masih memiliki target ekstensi untuk Sido ini di 400-an ya. Apakah itu akan tercapai? Ya, bisa saja tercapai. Yang 450 ini adalah targetnya. Dan kemarin sempat naik ya. Nah, saya rasa ini adalah bagian dari proses untuk turun ya, karena pullback di sini memang belum mengindikasikan sebuah pembalikan arah dari tren turun, yang mana tren turun ini sudah berjalan dalam beberapa waktu terakhir sejak tahun kemarin ya. Bahkan kalaupun Sido ini naik ke 630 atau sampai dengan 690, ini tidak menutup kemungkinan dia akan mencapai target yang kami pasang di 450 ini ya gitu. Nah, pertanyaannya baiknya masuk di berapa? Sebenarnya momentum swingnya sudah lewat ya. Kalau Anda lihat di sini swingnya sudah mulai di awal Desember dan sudah relatif sudah mencapai target swingnya, jadi sudah terlambat. Kalau menurut saya, kalau Anda mau re-entry, bagusnya adalah apabila dia bisa breakout di atas 570 dengan mengincar target selanjutnya di 630 tadi, yang mana kenaikan di area tersebut masih dikatakan pullback ya, begitu. Oke, jadi sekarang ini tunggu di support di 450, atau jika dia breakout berarti pullback ini kan masih bisa berlanjut ya, dengan target di 650 sampai dengan 750-an gitu ya. Oke, seperti itu. Ini ada beberapa ide, tidak bisa saya bahas karena tidak mencantumkan keterangan ataupun pertanyaan, hanya mengetikkan kode sahamnya saja. Jadi mohon maaf sekali. Jadi kalau Anda ingin idenya dibahas harus ada pertanyaan seperti ini ya, contoh-contohnya. Contoh-contoh yang baik dan benar ya, konsultasinya seperti ini. Jadi kalau misalkan cuma kode saham atau cuma bahas saham A, B, C, nggak bisa kita bahas. Begitu yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih sekali lagi. Besok pagi ya Anda bisa waiting list dari malam ini ke admin di WA ataupun di Telegram.
ya untuk promo 3 layanan kami untuk paket 12 bulan, diskon semuanya 1 juta, sama ya, jadi adil. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.